Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan ANBK, nanti kalian akan dibagikan sebuah kartunya seperti ini ya. Nanti diperhatikan. Di kartu ini nanti kalian akan melihat username dan password kalian yang akan digunakan untuk ujian. Langkah yang pertama, setelah muncul menu login seperti ini, akan ditanyakan username dan password. Username dan password ini kalian bisa melihat di kertas kartu peserta kalian. Username-nya itu adalah diawali dengan huruf K besar. Kemudian untuk passwordnya itu yang di bawahnya username yang ada tanda bintangnya. Jadi kalian ketikkan. Untuk melihat betul atau tidaknya ada tanda mata, bisa kalian klik untuk melihat apakah betul password yang kalian masukkan. 829707 bintang. Setelah sudah betul, baru kemudian diklik tombol login. Nah, di bagian konfirmasi data peserta, kalian masukkan nama peserta. Nama pesertanya adalah nama yang tertera sama seperti kartu yang sudah dibagikan ke kalian. Kemudian tanggal lahir, hari diisi dengan tanggal berapa. Misalkan tanggal 23, bulannya April, kemudian tahunnya 2005. Setelah itu baru masukkan token. Nah, untuk token ini yang memberikan adalah proktor yang mengawas di ruangan. Bu Mira, token Bu Mir. Oke, kita tanyakan tokennya. Tokennya FI TA. Oke, untuk token ini berisi 6 digit karakter atau 6 huruf. Biasanya diketikkan dengan menggunakan huruf besar semuanya. Nah, token ini kita tanyakan ke proktor ruangan. Kemudian setelah sudah dimasukkan token, langkah berikutnya kalian klik submit. Nah, ini untuk tokennya kebetulan mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Umir, ulang lagi tokennya. ZQ TA. ZQ TA. Oke. Oke, nanti akan muncul jendela konfirmasi tes. Di sini langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah mengecek namanya apa betul, nama kalian. Setelah namanya sudah betul, baru kemudian klik mulai. Oke, nah di sini ada tampilan menu soal. Di sini soal pertama, kemudian di sebelah pojok kanan atas ini ada daftar soal. Ketika kalian klik, maka di sini akan memunculkan atau menampilkan berapa jumlah soal yang disajikan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 12. Kalian boleh memilih nomor mana saja yang ingin dikerjakan terlebih dahulu, atau bisa juga kalian mengerjakan dari mulai nomor 1 dulu. Oke. Kemudian di sebelahnya ini adalah sisa waktu. Sisa waktu ini biasanya akan terhitung mundur ya. Jadi ini patokan kalian dalam proses pengerjaannya. Nah, di sini ada teks ya yang kalian bisa baca. Kemudian setelah membacanya, kemudian di sini akan ada pertanyaan yang mengacu terhadap wacana di atas.
Misalkan setelah kalian bacakan, dari informasi dari teks, pernyataan mana yang benar tentang lokasi dan kondisi tepat untuk kincir angin. Nah, misalkan tadi ketika kalian sudah baca jawabannya misalkan B, kalian pilih B. Nah, kemudian di sini ada tombol ragu. Ya, apa sih fungsinya? Ketika kalian sudah menjawab tapi di sini kalian klik tombol ragu, maka di indikator soal yang di atas tadi di daftar soal, nah di sini nanti dia akan berwarna kuning. Oke, kita ke soal selanjutnya dulu untuk melihat ya. Misalkan ini di nomor 2, kita jawab yang B, tapi kita tidak mengklik tombol ragu, tapi langsung soal berikutnya. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, karena nomor 1 tadi kita sudah jawab tapi ragu, maka indikator di daftar soal akan berwarna kuning. Sedangkan untuk yang sudah kita jawab, dia berubah menjadi warna hitam seperti ini. Nah, yang ketiga kita posisinya ada di nomor 3, tapi posisinya di nomor 3 ini belum dikerjakan. Oke. Untuk tahap ini kita kerjakan dulu semuanya. Ini untuk sementara Ibu mengerjakannya asal dulu, tapi nanti ketika kalian mengerjakan bukan berarti kalian asal menjawab ya, tetap atau sesuai dengan acuan, kalian tetap harus membaca instruksi apa yang disampaikan oleh soal. Nah, ketika kita dihadapkan dengan soal yang menu seperti ini artinya ketika pilihan opsi jawabannya berupa kotak seperti ini, kalian bisa menjawab lebih dari satu. Misalkan manakah jawaban yang kalian anggap benar. Nah, misalkan pernyataan yang pertama kita anggap benar, kalian checklist. Pernyataan yang kedua ternyata salah, berarti tidak perlu. Pernyataan ketiga ternyata betul, maka kalian checklist. Pernyataan keempat ternyata salah, kalian nggak perlu checklist. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Oke, ini tetap sama, kalian baca puisinya, kemudian baru kalian jawab soalnya. Nah, kalau untuk yang seperti ini, jawaban kalian hanya satu, bisa menjawabnya. Beda dengan kondisi soal yang sebelumnya, kalian bisa memberikan jawaban lebih dari satu. Oke. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, artinya bahwa jawaban yang kita berikan adalah berupa uraian. Jadi setelah membaca paragrafnya, kemudian diperhatikan pertanyaannya. Misalkan di sini, dari geografis selain angin, apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa disalurkan dan digunakan oleh manusia? Nah, berdasarkan di sana atau berdasarkan wacana di atas apa? Misalkan contohnya generator, berarti ketik generator. Nah, kalian ketikkan, kemudian klik soal berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, berarti posisi kita sudah seperti ini. Nah, untuk yang nomor 5 ada checklist. Checklist berarti tadi posisinya berbeda ya dengan soal yang seperti ini. Yang ini berarti multiple choice. Sedangkan yang nomor 5 tadi soalnya berupa jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 sama, kita memilih 2 atau lebih pilihan jawaban yang dianggap benar. Nah, kemudian di sini juga, ini Ibu sembarang memberikan jawaban, tapi bukan berarti nanti kalian menjawabnya asal, tetap sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal. Masih sama, kita memilih sama, bisa memilih beberapa jawaban.
Nah, karena tadi jawaban kita ada yang kita jawab ragu-ragu, maka di konfirmasi tes ini kita diperingatkan oleh sistem bahwa Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Silahkan tinjau lagi jawaban Anda, berarti kalian ada jawaban yang belum fix atau belum benar-benar kalian jawab. Nah, kita perhatikan dari sini di soal nomor 1 tadi kita jawabannya masih ragu-ragu. Nah, berarti ragu-ragunya harus dihilangkan, baru kemudian soal berikutnya. Nah, ketika sudah tidak ada soal yang berwarna kuning, yang tidak ada ragu-ragu, berarti langsung kita akan ke nomor 12, ke nomor terakhir, kemudian baru klik selesai. Nah, di sini ada konfirmasi pindah stage, artinya pengerjaan soal ini belum selesai, namun dilanjutkan ke stage berikutnya. Nah, di tahap ini kalian jangan lupa beri centang, kemudian klik selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ditampilkan menu soal selanjutnya. Masih sama dengan di stage pertama tadi, kalian baca teksnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Oke, misalkan kita jawab jawabannya misalkan C. Di sini juga sama ya, posisinya kita bisa melihat seperti tadi. Jadi pertanyaan yang tadi nomor 1 juga sudah terlihat di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, di nomor 14 karena berupa jawaban jawaban singkat ya, atau mungkin bisa juga jawaban yang uraian panjang. Nah, disesuaikan dengan apa yang ada di dalam bacaan. Misalkan jawabannya misal pusat kajian disabilitas. Oke, setelah itu klik berikutnya. Nah, soal berikutnya ini memilih bisa lebih dari satu jawaban. Kemudian di seksi ini jangan lupa dibaca juga. Kemudian misalkan hasilnya jawabannya D. Kemudian soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya berupa jawaban uraian. Ya, berarti kalian harus ketikkan jawabannya. Misalkan di sini, misalkan jawabannya usaha UMKM. Setelah itu baru soal berikutnya. Nah, untuk tipe soal yang berikutnya ini adalah kita menentukan benar atau salah dari pernyataan yang ada. Contoh misalkan mereka menghormati alam. Nah, di wacana di atas tadi ada tidak pernyataan yang menyebutkan ini. Misalkan ternyata ada, berarti pernyataan ini adalah benar, maka kalian pilih jawaban benar. Kemudian yang berikutnya, mereka belajar untuk berempati. Ternyata di wacana tidak ada, berarti jawabannya salah. Berikutnya juga seperti itu ya, pernyataannya kalian cek betul atau tidaknya pernyataan yang ada di sini sesuai dengan wacana di atas. Nah, untuk yang berikutnya masih sama, tipenya benar salah sesuai dengan pernyataan isi dari wacana di atas. Jika misalkan kalian masih ragu dengan jawaban kalian masih boleh dengan mengklikkan tombol ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, langsung ke soal berikutnya. Oke, untuk tipe jawaban yang berikutnya masih sama seperti yang tadi ya. Di sini kalian bisa memilihkan lebih dari satu jawaban. Misalkan di sini ternyata ada 3 pernyataan yang benar, maka kalian bisa memberikan checklist terhadap pernyataan-pernyataan yang kalian anggap benar sesuai dengan wacana. Oke, masih sama juga. Untuk pernyataan benar salah. Ini untuk jawaban pemilihan 2 jawaban atau lebih. Di sini juga sama. Nah,
di stage ini, karena nomor 24 adalah stage terakhir untuk stage 2 atau stage 2, maka akan muncul tombol selesai. Kalian klik tombol selesai. Nah, maka akan pindah atau ada menu tampilan konfirmasi pindah stage. Nah, berarti kita sekarang pindah ke stage 3. Nah, di stage ketiga ini kalian disajikan sebuah soal berupa brosur ya, atau penjelasan dari brosur yang ada di atas. Kalian baca baik-baik, kalian perhatikan, kalian cermati, baru kemudian kalian menjawabkan pertanyaan yang ada di sini. Misalkan di sini pertanyaannya adalah susun pernyataan berikut sesuai dengan prioritasnya dan tambahkan angka pada pernyataan tersebut serta jelaskan alasan saudara menyusun urutan prioritas seperti itu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan urutan yang pertama kalian ingin mencantumkan saluran limpasan, berarti kalian ketik saluran limpasan. Kemudian kalian enter. Yang kedua, misalkan untuk yang saringan sampah. Kemudian 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian 5 ini kalian masukkan ke dalam. Nah, setelah itu kalian berikan alasan kenapa kalian memilih urutan prioritas seperti ini. Nah, di sini diberikan jawaban karena apa alasannya, gitu ya. Kemudian berikutnya klik soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya di sini ditanyakan, jelaskan bahwa startup digital dapat cepat berkembang di Indonesia berkat anak muda Indonesia. Nah, ini jelaskan kenapa, sesuai dengan teks yang ada di atasnya jawabannya. Setelah sudah, baru kalian klik soal berikutnya. Soal nomor 27, ini kita pilihan ganda seperti biasa. Nah, di sini ditanyakan, setujukah saudara jika dikatakan bahwa pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang rumit dan mahalnya biaya membuat sumur serapan air hujan? Nah, kalian setuju atau tidak tentang pernyataan itu? Ternyata pembuatan sumur serapan air hujan itu sulit atau tidak? Ketika kalian setuju, berarti ketikkan setuju. Nah, kemudian alasannya apa? Kalian berikan alasannya. Oke, soal berikutnya sesuai dengan wacana, kalian tentukan sesuai dengan pertanyaannya apa. Misalkan kita jawab C. Oke, di soal berikutnya di sini ada pernyataan. Di dalam pernyataan ini kalian boleh menentukan apakah pernyataan ini mengandung B3 atau tidak mengandung B3 sesuai dengan wacana di atas. Misalkan daun pembungkus lontong masuk B3 atau tidak mengandung B3. Misal tidak mengandung B3, berarti kalian pilih yang tidak mengandung B3. Demikian pula dengan yang lain ya. Misalkan ini seperti ini jawabannya. Tetap harus sesuai dengan wacana yang di atas. Jadi literasi itu sangat perlu. Jadi kalian baca betul-betul agar kalian dalam menjawab pertanyaan berupa rangkaian pernyataan yang disampaikan di sini jangan sampai salah. Soal selanjutnya, nah ini pemilihan 2 opsi jawaban atau lebih. Lanjut. Di
sini, pemakaian kantong plastik menjadi masalah besar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Misalkan setuju. Terus kemudian alasan setuju, alasannya apa? Berikutnya, setujukah Anda apabila destinasi peristiwa dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan devisa negara? Misalkan setuju. Alasannya nanti diutarakan apa? Oke, berikutnya di sini juga masih sama. Di antara keempat rancangan induk, manakah yang paling berdampak pada pertambahan devisa negara? Misalkan tahap pertama. Alasannya nanti kalian kemukakan. Kemudian klik selesai. Nah, berarti kita ada tampilan konfirmasi kembali. Ya, nah di sini adalah konfirmasi stage terakhir. Jangan lupa dicentang. Kemudian klik selesai. Kemudian klik selesai tes. Nah, di sini ada konfirmasi tes untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap ini kalian tunggu waktu yang menunjukkan di mulai ini sampai menunjukkan angka 0. Maka nanti tombol yang berwarna merah ini akan berubah menjadi warna biru. Jadi silakan ditunggu sampai tombol mulainya berubah menjadi warna biru. Oke, setelah posisinya seperti ini ya, tombol mulainya sudah berubah warna biru, baru kemudian kalian klik mulai. Nah, di sini akan muncul soal lagi ya, dan ada wacana. Wacananya kalian baca terlebih dahulu, baru kalian bisa menjawab pertanyaan yang disajikan. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa menentukan lebih dari satu jawaban sesuai dengan pernyataan mana yang benar, sesuai dengan paragraf atau wacana yang ada di atas. Selesai itu baru klik soal berikutnya. Puisi, dibaca puisinya. Kemudian apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, jika setuju, ketikkan setuju. Kemudian alasannya apa? Nanti kalian utarakan alasannya. Nah, ini juga sama. Dibaca wacananya, kemudian baru catat atau ketik jawaban yang betulnya. Langsung percepat ya, tipe soalnya masih sama seperti stage yang sebelumnya.
sini konfirmasi pindah stage. Sini kalian perhatikan kalimatnya, penglihatan, perasa atau pendengaran, menepis lara, mendamaikan hati dan menyejukkan cinta. Nah, ini berarti perasaan kan? Nah, tapi perasaan. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengarkan bisikanmu, berarti pendengaran. Dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Nah, ini perasaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian klik soal berikutnya. Oke, di sini juga kalian bisa menentukan beberapa pilihan jawaban yang dianggap benar. Ini juga masih sama. Oke, di sini adalah jawaban singkat. Misalkan jawabannya ini ada tipe soal benar salah ya. Kalian baca pernyataannya, misalkan Agung mempelajari cara membuat robot dengan tekun. Misalkan pernyataan ini sesuai dengan wacana di atasnya, berarti kalian pilih benar. Nah, misalkan pernyataan yang kedua kalian menyatakan ini salah atau tidak ada di wacana, berarti kalian jawab salah. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan yang berikutnya. Oke, di sini ada sebuah potret ya. Kalian perhatikan. Di sini ditanyakan startup yang berkembang pesat di Indonesia adalah, dan sesuai dengan di sini apa. Jadi kalian analisa sesuai dengan yang ada pada tampilan gambar di atasnya. Pilih jawaban yang kalian anggap benar. Ini masih sama, cuman bedanya kalau tadi opsi jawabannya multiple choice atau pilihan PG, di sini berupa uraian. Sama. Kita masih sama, maju ke atasnya. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa klik selesai. Pindah ke stage berikutnya. Tidak jelaskan detail ya, karena tadi masih sama soalnya. Ini seperti tadi diurutkan jawabannya.
setuju. Alasannya step terakhir selesai. Selesai tes. Jadi kita tunggu lagi konfirmasinya. Kita klik mulai. Nah, di tahapan ini ada sebuah pernyataan. Nanti kalian diminta untuk mengisikan sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju sesuai dengan pernyataan. Nah, karena ini kebetulan untuk kegiatan gladi bersih belum dicantumkan pernyataannya apa, tapi nanti saat AMDK yang sebenarnya itu akan dicantumkan. Misalkan pernyataan pertama kalian setuju dengan pernyataan itu, maka kalian pilih setuju. Pernyataan kedua kalian memilih sangat tidak setuju, berarti kalian pilih yang sangat tidak setuju. Pernyataan yang ketiga misalkan sangat setuju, berarti kalian pilih sangat setuju. Kemudian klik soal berikutnya. Oke, di soal yang kedua ini masih sama ya, kalian pilih, kalian termasuk memilih sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Oke, ini masih sama. Untuk di tahap ini, di sini ada konfirmasi tes. Anda bisa mengklik tombol selesai setelah 3 menit 44 detik. Nah, di sini kalian klik yes atau klik ya. Kemudian di bawah, di sini akan ada tulisan selesai dalam kurun waktu 3 detik. Nah, berarti ini tunggu sampai si indikator jamnya atau detiknya ini hilang, ya, baru kalian bisa klik tombol selesai.
Setelah waktunya sudah selesai ya, di sini akan ditandai seperti ini. Nah, langkah berikutnya kalian pilih atau kalian klik tombol selesai. Konfirmasi tes jangan lupa dicentang, kemudian klik selesai. Dicentang kembali, klik selesai, kemudian selesai tes. Nah, konfirmasi ini berarti kalian sudah selesai mengerjakan, dan klik kembali ke halaman login. Nah, seperti itu tutorial untuk proses pengisian ANBK. Semoga hasilnya nanti kalian bisa memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.